لا إله إلا الله. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah lanjutkan pengkajian materi di kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di bab iradatil 'abdi bi'amalihi ad-dunya, yaitu bab hamba menginginkan atau keinginan hamba akan dunia dengan amalannya, atau minasyirk, bab minasyirki iradatul insani bi'amalihi ad-dunya, termasuk kesyirikan manusia menginginkan dunia dengan amalannya. Dan al-amal di sini bisa dimaknai amal yang sifatnya tidak yang sifatnya keduniaan, atau terutama sekali amal yang sifatnya syar'i ukhrawi. Dan itu yang lebih kita tekankan, yaitu di masalah amal yang sifatnya syar'i. Seorang manusia menginginkan dengan amalan yang bersifat syar'i, yang dia inginkan darinya adalah dunia, bukan akhirat. Dan ini hadis terakhir dalam bab tersebut. Insyaallah kita bahas hadis tersebut. Kata beliau rahimahullah, wa fi sahihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sahih. Wa fi as-sahih, ya, dalam kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim di sini, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhit, ta'isa wantakas, wa idha shika falantaqash, طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدمه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. طيب, hadis ini tentu hendaknya kita refleksikan terhadap diri kita. Celakalah abdul dinar, abdul dirham, abdul khamisah, abdul khamilah. Dan juga kemudian ada beberapa kenyataan atau sikap yang Rasulullah SAW gambarkan tentang orang-orang ini. Dan kita mengkhawatirkan bahwasanya diri kita adalah orang-orang ini. Dikatakan oleh beliau alaihi salatu wassalam, ta'isa abdud dinar. Ta'isa maknanya khaba wa halak, celaka, binasa. Khaba wa halak, celaka, binasa, rugi. Siapa? Disebut 4 model, yaitu abdud dinar, abdud dirham, abdul khamisah, abdul khamilah.
intinya satu sebenarnya, yaitu budak dunia, intinya itu. Tapi disebutkan oleh Rasulullah SAW sampel-sampelnya, yang sebenarnya tidak mesti 4 ini saja, ada lainnya juga. Kata Rasulullah, ta'isa abdul dinar, celakalah hamba atau budak dinar. Dinar itu merupakan naqd terbuat dari zahab, yaitu mata uang terbuat dari zahab, dari emas. Itu dinar. Adapun abdul dirham, ad-dirham, maka ini naqd min al-fiddah, dari perak. Berarti budak emas, budak perak. Ya. Budak emas, budak perak. Dan rela untuk mengorbankan agamanya, mengorbankan salatnya, mengorbankan segala hidupnya untuk ini, gitu loh. Untuk mencari fiddah, zahab wal fiddah. Untuk mencari uang, kalau bahasa sekarang bisa untuk uang. Karena uang ini berperan seperti naqd zahab dan fiddah, seperti mata uang zahab, emas dan perak. Makanya uang termasuk komoditi zakat dan komoditi riba. Karena dia semanzilah fungsinya dengan zahab dan fiddah. Oleh karena itu pertukaran uang dari jumlah besar ke receh atau sebaliknya itu masuk dalam bab as-sarf, pertukaran money conversion, ya, pertukaran uang yang satu jenis, satu macam. Maka tidak boleh ada riba di situ, tidak boleh ada pertambahan di uang yang sejenis. Ya. Karena dia komoditi riba dan searah dengan zahab dan fiddah. Jadi hamba uang kalau bahasa Indonesia, kalau kitanya nih. Ya bisa juga hamba emas, hamba perak, ya. Dan dinar dan dirham ini adalah mizan atau mizan kekayaan orang sebenarnya. Karena segalanya sekarang secara material dinilai dengan uang. Dan uang semazilah dengan dinar dan dirham dari segi fungsi. Bukan berarti hadis ini melarang kita untuk mencari uang. Carilah uang sebagai kecukupan. Karena uang termasuk bagian terbesar dari mal, harta. Dan mal itu merupakan sesuatu yang bersifat qayyim. Dalam Al-Quran disebutkan, yaitu berharga dia. Sehingga mencari uang, atau disebutnya mencari maksab, penghasilan, itu malah justru berpahala. Hanya saja berpahala ketika apa? Ketika memang kita merasa ini adalah syariat Allah Azza wa Jalla, dengan niatan menjalani syariat Allah Azza wa Jalla untuk mencari penghasilan agar tidak meminta-minta, maka berpahala. Tetapi ada tujuan di balik kita mencari penghasilan, ma'isyah, yaitu untuk menegakkan hak diri untuk makan, minum dan berpakaian dan seterusnya, dan juga hak orang-orang yang kita ayomi, untuk bapak-bapak, untuk pria, ya, anak, istri, orang tua dan seterusnya. Yang seperti ini mencari nafkah tidak disebut budak dinar, budak dirham. Tetapi ketika memang dia demi uang, demi mendapatkan penghasilan, demi kekayaan, kemudian rela melucuti agamanya, rela meninggalkan salatnya, walaupun sedikit yang dia dapat, sedikit yang dia capai atau tuju, masuk dalam budak dinar, budak dirham. Jadi enggak mesti harus tinggi nilai yang dia cari, enggak mesti. Boleh jadi gajinya seperti UMR umumnya di Jakarta misalnya 4,5 dan semisalnya, tetapi dia siap merelakan salatnya, siap merelakan dan menanggalkan agamanya demi ini. Sebagaimana pernah juga saya singgung masalah misal
beberapa konten kreator atau YouTuber yang mereka rela ke tempat-tempat mistis untuk menelusuri rekam jejak syaitan di sana atau menyerupai para dukun dan orang-orang pengikutnya di tempat-tempat mistis untuk ya bahasa mereka pembuktian, tapi ritual yang mereka lakukan jelas syirik. Misalnya seperti yang pernah saya bahas juga entah kapan dahulu kala, yaitu di sini masalah pesugihan sate gagak misalnya, ya mencari kekayaan dengan cara bakar sate burung gagak di hutan. Terutama sekali misalnya yang banyak yang tersohor juga katanya yang paling signifikan untuk dapat ijabahnya di hutan Soeharto di Kalimantan. Ya, dan beberapa YouTuber melakukan hal tersebut. Bahasa mereka untuk pembuktian. Ya. Lalu melakukan ritual tersebut dan membaca mantra-mantra ini itu. Sebenarnya ini sama dengan menanggalkan agama mereka. Untuk dapat apa? Dapat penonton, viewers yang nanti bisa dimonetize dan dapat uang dari situ. Ya, jadi mengorbankan tauhidnya. Hatta walaupun mungkin misal tidak meyakini akan kebenaran itu, kalau memang tidak meyakini untuk apa Anda melakukannya? Kalau bahasanya hanya untuk pembuktian, itu menunjukkan Anda masih ada percaya bahwasanya hal ini bisa terwujud. Kan gitu. Sate gagak ya. Dikipas-kipas di tengah hutan. Kamera di beberapa sisi, nanti biasanya akan ada genderuwo dan makhluk-makhluk yang akan datang makan sate itu dalam keadaan panas, kemudian genderuwo itu akan ngasih fulus, ngasih duit. Masya Allah. Ya, kita aja nyari duit aja di dunia nyata aja udah empot-empotan gitu loh. Ini malah ke genderuwo yang mana kita pikir dari mana dia dapat duit gitu loh. Kerja apa itu genderuwo itu? Kok bisa hasil fulus, bisa dapat fulus dari mana? Ya, dan nggak ditanya sama YouTuber itu, bang dapat duit dari mana? Kok bisa banyak ini? Nggak ditanya genderuwonya, mungkin takut menyinggung mungkin. Ya, ada kuliah hal seperti ini, Abdul Dirham, Abdul Dinar, karena mencari apa? Mencari fulus dari konten kreasi ini gitu loh. Dan ini banyak. Kalau kita katakan hal kayak gini mungkin mereka kok dikit-dikit syirik sih. Hal kayak gini kok kita cuman nyari duit, namanya nyari duit, kita semua kan nyari duit, iya nyari duit, tapi Anda rela untuk meninggalkan agama Anda atau rela untuk berbuat syirik demi duit, thamanan qalila. Ya, yaitu harga yang sangat sedikit yang dia dapat dari itu, walaupun logika orang sekarang dia akan dapat banyak dari banyaknya penonton. Abdul Dinar, Abdul Dirham di sini maksudnya berarti intinya adalah ibadah dunia. Mereka adalah para pemuja dunia, penghamba kepada dunia. Karena kata Syekh Utsaimin di sini ada yatadhallalu laha wa yakhda'u laha. Yaitu merendahkan dirinya kepada dunia dan tunduk pada dunia sehingga dunia ini menjadi tujuan akhirnya, fayaghdabu idza faqadat wa yarda idza wujidat. Maka dia orang seperti ini akan ngamuk, murka, marah jika kehilangan dunianya dan ridha jika terdapatkan dunia, dapat dia dunia baru ridha. Makanya Nabi SAW menamakan orang yang seperti ini urusannya sebagai apa? Hamba dunia. Budak dunia yang hanya urusannya jam'ul mal, mengumpulkan harta demi harta. Ya, taib. Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham itu selesai. Kemudian Ta'isa Abdul Khamisah. Al-Khamisah. Al-Khamisah itu apa? Semacam pakaian, terutama pakaian yang mewah atau indah. Khamisah itu kisa'un jamil, pakaian yang indah. Ya, indah baik indah. Indah karena mewah atau bagaimana, ya.
Dan sekarang sebagaimana juga Anda amati, pakaian-pakaian sekarang beragam, terutama Indonesia. Kalau orang-orang Arab, kalau kita lihat di Saudi, terutama di Makkah, Madinah, orang-orang Saudi pakaian kayak gitu-gitu aja. Ya, jubah putih, khalas, kemudian dan seterusnya. Tapi kan sekarang kalau di Indonesia pakaian banyak bermotif. Apalagi orang Indonesia memiliki kekayaan aneka ragam lukisan-lukisan batik misalnya. Ya. Sampai kita tahu ada beberapa buku-buku yang mendokumentasikan batik, kemudian menjabarkan secara tafsil dan rinci segala bentuk kecil dari batik itu. Hakikatnya kalau mau versi zaman dulu itu semua memiliki nama. Ya. Semua lukisan dalam batik itu memiliki nama dan memiliki filosofi. Iya, setiapnya ada nama. Dan rata-rata nama-nama Sanskerta atau nama-nama Jawa lah. Ya, kalau misalnya antum pakai misalnya Pak Rosadi misalnya batik terus kemudian ada kayak gini-gini nih. Ya, kecil-kecil titik itu namanya isin, bukan isin malu-maluin, bukan isian, ya. Itu ada seperti itu. Ada nama-nama istilah-istilahnya ada. Kalau batik sekarang itu kebanyakan hanya yang penting oplah produksi, yang penting produksi nggak mikirin filosofi lagi. Tapi asalnya batik itu memiliki filosofi yang besar sekali, banyak variannya dan terdokumentasikan, ada buku-bukunya. Nah, hal-hal seperti ini kalau beberapa pengrajin dan misalnya pengrajin batik atau baju-baju dan seterusnya, kalau cuman untuk mencari nafkah saja, tafadhol, selama bukan gambar makhluk hidup yang utuh dan bukan lukisan-lukisan atau gambar-gambar yang memiliki filosofi Hindu atau nenek moyang dahulu Jawa. Kalau antum membaca buku-buku dokumentasi tentang filosofi di balik gambar-gambar batik, antum akan meninggalkan batik. Syukur-syukur antum nggak tahu. Makanya tidak tegak hujah atas antum. Iya. Seandainya antum tahu filosofi di balik beberapa gambar yang beda di wayang, lembaran wayang, seandainya antum tahu, antum nggak bakal mau itu sekalipun melihat wayang. Karena filosofi itu filosofi lampau. Yang mana di situ banyak sekali keakidah syirik. Ya, di filosofi lampaunya itu. Walaupun para penontonnya itu tidak meyakini itu, iya. Tapi kalau kita baca di buku-bukunya, antum akan temukan betapa berlawanannya dengan prinsip akidah Islam. Sebenarnya begitu. Ya. Nah, kemudian Abdul Khamisah, budak terhadap Khamisah ini, yang mana selalu update dan memperhatikan pakaian-pakaian yang indah. Kisah di sini masuk dalamnya baju, rida, apapun yang menjadi pakaian penutup di badan, maka itu masuk dalam khamisah. Orang-orang yang memang bersifat fashionable misalnya, sangat stylish, walaupun jelek, stylenya jelek, tapi dia betul-betul mengagungkan style itu, memamerkannya dan selalu memikirkannya, dan itulah seperti itu hidupnya yang dia inginkan. Maka Abdul Khamisah, ya, walaupun stylenya style gembel, sebagaimana di daerah Fulan itu, ya. Mana gembel-gembel itu mana sekarang? Apa arti gembel jemaah? Gelandangan dengan style yang robek sana robek sini, ya, muka juga cemong dan seterusnya, kayak belum pernah mandi atau baru bangun tidur, dan kemudian dipopulerkan, meresahkan banyak masyarakat.
Ya. Atau style jengger ayam, anak-anak pang dan semisalnya. Walaupun jelek, tetap disebut Abdul Khamisah. Ya, pakai pakaian robek, compang-camping, kemudian di bagian lututnya robek gitu kan. Hatta yang seperti ini bisa dikatakan Abdul Khamisah. Kenapa? Karena dia menghambakan diri pada pakaiannya, spiritnya di pakaiannya, semangatnya di pakaiannya. Kalau enggak pakai itu, enggak bisa, harus pakai itu. Ya. Jadi seperti yang tadi, Abdul Dinar, Abdul Dirham, enggak harus dinar dan dirham atau uang yang dicari itu harus tinggi nilainya, enggak mesti. Begitu juga dengan pakaian, enggak harus yang pakaian mewah, enggak mesti. Ada orang yang membawi buta hatinya untuk pengen betul-betul berpakaian yang buruk. Udah buruk, disifati Abdul Khamisah pula. Betapa ruginya gitu loh. Ya. Dan kenyataan juga yang terjadi, ini terjadi di kalangan santri. Menjadi para ibad al-khamisah. Yang mungkin ustaz-ustaz mereka tidak apa? Tidak mau menafsirkan hadis ini direfleksikan ke diri mereka atau murid-murid mereka di pesantren. Yang Anda maksud di sini biasanya pesantren dari golongan sebelah. Alhamdulillah kalau pesantren Ahlus Sunnah ustadznya atau itu enggak begitu memikirkan tentang dress. Pakai apa aja fadhol, yang penting antum bisa khusyuk ibadahnya gitu. Kalau di pesantren Ahlus Sunnah itu gitu. Tapi ini sebelah, ya sama saudara kita. Bahkan zaman ketika 90-an, 2000-an, sebelum 2010 ketika sarung-sarung itu ada grade-nya, ikhwan. Sesuai dengan merek, dan juga di merek, satu merek itu juga ada grade masing-masing. Yang kalau udah pakai merek itu, Masya Allah. Ya, ini Gus Hasan. Ya. Ya. Karena kalau udah pakai merek itu atau tipe dari merek itu sudah makamnya itu udah mahmud, maqam mahmuda. Udah terpuji makamnya, udah beda makam. Dari mana ini bisa? Pada belajar agama loh, ngaji kitab kuning di pesantren. Ini waqi' ikhwan. Anak enggak ngarang. Ini waqi', kenyataan realita banyak dari kita terdapat di Pulau Jawa ini. Sampai sekarang. Ya, rela untuk menghabiskan sekian juta padahal penghasilan enggak seberapa. Supaya apa? Saya nabung sekian bulan, rela puasa berhari-hari supaya bisa beli sarung merek ini. Ya. Kalau antum misalnya gini tuh, ana rela untuk puasa Senin, Kamis, bahkan puasa Daud supaya uang jajan ana tersimpan supaya bisa beli jubah Harumain misalnya. Jadi antum puasa bukan karena Allah. Melainkan puasa karena bisa beli baju gitu loh. Baju baru. Ya. Ini nih seperti ini. Karena dicontohkan oleh banyak dari guru-guru mereka, kiai-kiai mereka. Yang lampau ya, kalau sekarang sebenarnya udah enggak begitu ya, insyaallah mudah-mudahan. Yaitu ini sarungnya kiai ini sarungnya pejabat ini. Jadi murid-murid mereka terpincut untuk pengen menyerupai dengan kiai. Bukan dari segi ilmu dan ketakwaannya, tapi dari segi pakaiannya. Makanya sebagian dari ulama ya itu memakruhkan adanya pakaian khusus untuk guru, maksudnya kiai gitu. Enggak, sebagian ulama mengatakan jangan. Samalah seperti murid-muridnya. Selain bukan kalau di pesantren beda ya, enggak, maksudnya di masyarakat umum. Karena Rasulullah SAW itu tidak
membedakan antara pakaian dirinya dengan para sahabatnya. Begitu. Ya, kenyataannya seperti itu. Ya, di kampung-kampung seperti itu, kalau ada yang pakai sarung itu dilihatin sama mereka. Siapa nih? Oh, bisa beli sarung kayak gitu. Masya Allah. Itu. Padahal harusnya ke agama, harusnya ke akhirat, tapi malah banyak fokus di sini. Ya. Pokoknya kalau Anda jabarkan hal ini bisa panjang, ikhwan. Tapi ini masjid, kita nggak bisa bicara tentang brand atau barang. Nanti kapan-kapan kita ngobrol aja. Hal ini sebenarnya hal yang Anda teliti sampai sekarang. Penyakit ini ada di beberapa dari kalangan kaum muslimin. Ya. Kemudian Abdul Khamilah. Kalau tadi khamisah itu pakaian yang menurut mereka bagus, sekarang khamilah itu firash. Ya, kasur. Mungkin anggaplah dikiaskan dengannya seperti furniture. Apa namanya? Apa Indonesia? Furniture. Apa Indonesia itu ya? Perabotan rumah, pengisi rumah. Ya. Gorden. Bukan berarti kita nggak boleh pakai itu, bukan seperti itu. Tapi ketika orang itu punya fulus, kadang-kadang gabut dia. Ya. Selalu buka Tokopedia, buka Shopee, terus buka cari gorden baru. Setiap per 6 bulan ganti gorden. Tabdzir. Setiap 6 bulan, setiap tahun ganti gorden. Menuju lebaran baru beda lagi gordennya. Dan Anda berikan nasihat juga buat teman-teman sekalian, terutama ummahat. Nasihatin juga istri-istri kita. Lebaran itu memang kita perlu untuk bergembira, betul. Ada kalanya sebagian dari kita walaupun sudah ngaji itu mengharuskan kalau ada event Lebaran Idul Fitri, ada event Lebaran Idul Adha, ada event ngumpul arisan keluarga, suami, istri, anak-anak harus pakai seragam. Iya. Harus pakai seragam dengan baju yang sama warnanya, mereknya sama, harus penjahit. Ya oke, kalau misal antum kaya fadhol, tapi kalau antum selalu begitu di tiap event, buat apa? Mau jadi hamba khamisah, mau jadi hamba atau budak pakaian. Mungkin kalau warnanya sama tapi baju beda ya gitu kan. Mungkin bisalah enggak sampai seginilah. Cuman jangan mempatokkan Lebaran tuh harus begitu terus gitu loh. Harus seragam, biar kompak, biar ya indah memang dilihat, tapi ini akan menjadi kadang-kadang wanita atau istri itu kadang-kadang memikirkan hal itu, mendesain hal itu, kemudian menghabiskan uang untuk itu. Beli bahan sekian kali sekian meter, kemudian tolong iniin Pak buat suami saya, anak-anak dan seterusnya. Supaya jadi apa sih sebenarnya? Supaya jadi perhatian kan? Kan itu doang intinya. Apakah dengan itu pasti berpahala? Belum tentu. Perhatian dapat mungkin. Intinya dunia sebenarnya. Mungkin sesekali kalau punya satu style model untuk satu keluarga oke lah. Tapi kalau selalu berbeda, tiap event Lebaran beda lagi. Ntar ada arisan beda lagi. Kemudian ada event apalagi kawan. Datang kemana beda lagi. Abdul Khamisah. Habis uang suami buat hal-hal seperti ini. Penyeragaman seperti ini. Padahal belum tentu berpahala juga gitu loh. Dan kalau misalnya nggak pakai yang seragam seperti itu, nyesel. Masih suaminya diemas-masin, masih. Ya, karena suaminya emas maka anaknya jadi anak emas ya. Iya, enak, garing ya. Masih beda sendiri, kita pakai biru, Mas pakai ungu gitu. Beda, walaupun pada mirip gitu loh. Ya. Tuh, seperti itu. Jadi seperti ada kemurkaan. Padahal apalah artinya itu semua gitu loh. Ya udah besok-besok pakai seragam OSIS aja lah kalau gitu. Ya kan?
Ada di toko-toko baju sekolahan banyak. Itu salah satunya jemaah sekalian. Yang happening di kenyataan kita, yang perlu kita ralat. Kalau udah ngaji, udah ngerti akhirat, udah ngerti dalil sunnah, hal-hal kayak gini tuh bukan apa ya, jembatan pun tidak, apalagi tujuan gitu loh. Anda cukup untuk berpakaian berbusana yang terbaik yang Anda punya, tidak harus seragam, tidak harus pesan-pesan ini itu. Kalau emang boleh ya boleh sekali, ya silahkan, tidak langsung diharamkan. Tetapi kalau itu terus-menerus, didiklah istri kita dan anak kita untuk tidak seperti itu. Pak? Ya pasti apa? Ya memang pengen dilihat Pak, gitu loh. Memang pengen dilihat. Cuma kalau sekali oke lah, kita nggak langsung katakan itu haram. Karena namanya baju halal. Tetapi kalau itu menjadi fokusnya dia di lebaran, dan ini banyak dari perempuan seperti itu. Lebaran itu fokusnya apa? Bajunya gimana, fashionnya gimana, parfumnya harus beda. Kemudian nggak ada sedih-sedihnya kehilangan Ramadan. Ya, itu Abdul Khamisah dan Abdul Khamilah, dekorasi rumah, ganti ini ganti itu. Makanya suami itu hendaknya tidak memberikan kepada istri seluruh hartanya. Dan itu sesuatu yang tidak tepat dalam memanage keuangan. Iya, suami itu kalau semua hartanya, semua gajinya taruh istri, udah kamu pegang, kamu handle. Gajinya 4,5 juta dipakai istri dipegang sama istri semua. Enggak gini. Yang paling pertama, kenapa enggak bisa gini? Pertama nggak bisa poligami dia nanti. Iya, karena duitnya dibawa sama istri semua, dia nggak ada simpenan. Gimana mau nambah? Ditahan gitu kan. Nggak mungkin dia bilang, tolong sayang itu 2,5 ditabung tiap bulan ya, buat saya nikah lagi. Nggak bakal dipakai buat nikah. Itu yang paling pertama. Dan yang paling terakhir alasannya mengapa kayak gitu ya. Melainkan suami itu hendaknya apa? Memanage dan mengarahkan. Bukan membiarkan istri itu terserah kamu beb, gitu kan. Dan rata-rata yang mau seragam-seragam seperti ini, walaupun asalnya mubah, tapi akhirnya konsentrasi dan fokusnya di lebaran harus seragam gini, rata-rata adalah yang istrinya dikasih dan digelontori dana yang banyak. Rata-rata begitu, gitu loh. Suami arahkan, sayang kamu jangan seperti ini pikirannya. Saya mau pakai apa kek? Saya nggak mau diatur, saya ngatur. Gitu dong jadi suami. Kamu yang penting pakai pakaian syar'i. Nggak mungkin lah, kamu kan cadaran. Kalau kita seragam, masa saya cadaran juga, gitu kan? Nggak mungkin. Anak-anak juga nggak harus pakai hitam kan? Pakai baju apapun yang mereka suka silahkan. Boleh pakai baju baru, apa yang mereka suka silahkan. Jangan sampai kita menjadikan seolah-olah rukun lebaran, rukun Id itu adalah seragam. Sebagian bahkan sholat Id seragamnya ada, dan untuk silaturahim seragamnya beda lagi. La haula quwwata billah. Buat apa sih kayak gini-gini? Ingat loh, masih banyak orang yang butuh loh, gitu loh. Ini sebagai teguran dan nasihat untuk beberapa yang memiliki kekayaan yang tinggi gitu loh. Masih banyak orang yang perlu nafkah gitu loh. Ya. Kemudian in u'tiya radhiya, jika dia diberi maka dia ridha, wa illam yu'ta sakhita, jika dia tidak diberi maka dia murka. Ini kalimat mendeskripsikan keadaan hati para penghamba dunia. Baik penghamba terhadap naqdain yaitu emas perak atau uang, atau materi seperti pakaian, dress dan juga furniture dan semisalnya. Kalau diberi ridha, kalau enggak dapat itu murka. Ini di sini sikap ini ada dua model. Yang pertama atau pemberian atau tidak diberi ini ada dua model. Yang pertama yang maknanya pemberian dari Allah. Yang kedua pemberian dari makhluk atau manusia. Jadi begini, jika dia diberi oleh Allah, maksudnya ditakdirkan oleh Allah dapat, dia ridha baru.
dia baru senang gitu sama agama Islam. Tapi kalau misalnya dia tidak ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan dunia itu, dia kemudian memaki-maki agama Islam atau tidak suka dengan agama atau malas beribadah karena apa? Karena dia merasa nggak dapat apa-apa dari ibadah ini. Ini penghamba dunia. Ini penghamba dunia. Kalau kita itu ngaji sunnah dan tujuannya adalah supaya dagangan kita laris, suatu saat Allah lemparkan antum dari kajian-kajian sunnah ini. Nggak bisa istiqamah. Karena namanya dakwah ini bukan untuk nyari seperti itu, bukan untuk melariskan dagangan, enggak, untuk menjadikan kita istiqamah beramal soleh. Ya. Kalau misalnya kita beramal ini, yaitu datang ke majelis ilmu, atau membuat majelis ilmu, atau kita ngajar seperti Anda misalnya, atau antum duduk di majelis ilmu, kalau dapat dunia, maka itu fadilah dari Allah Azza wa Jalla, selama itu halal. Kalau enggak dapat, ya memang bukan tujuan antum. Ya udah, bukan tujuan antum, tujuan kita untuk kajian ini dunia, bukan. Enggak dapat, ya khalas. Dapat alhamdulillah. Fadilah dari Allah, enggak dapat, ya khalas, ada jalan lain untuk rezeki gitu loh. Ya. Jangan sampai misalnya pedagang-pedagang di kajian-kajian sunnah tabligh akbar dan semisalnya. Ya, saya tahu dunia ini juga, dunia pedagang-pedagang ini tabligh akbar. Jangan sampai memelihara jenggotnya supaya laris. Jenggot dipelihara supaya laris. Ketika udah enggak laris, udah hilang jenggotnya. Tuh ada yang seperti itu. Ketika enggak laris lagi, enggak ada lagi kajian sunnah tabligh akbar yang apa namanya, para ummahat yang belanja pada dia atau para ikhwan belanja pada dia, enggak ada lagi. Maka kelas, nah udahlah anak enggak mau lagi lah dagang di kajian-kajian sunnah, udah enggak laku lagi kayak dulu. Akhirnya dia intikas, kemudian nyari bidang lain dan udah hilang jenggotnya. Berarti selama ini Anda berjenggot kamuflase dong, supaya apa? Supaya laris dagangannya. Enggak boleh seperti itu. Ya, jika diberi oleh Allah Ta'ala baru dia ridha dengan manhaj salaf. Kalau enggak diberi oleh Allah, dia enggak ridha dengan manhaj. Enggak bisa seperti itu. Ya enggak bisa. Sekarang percetakan mulai banyak yang gulung tikar dan tiarap. Ya. Nah, misal percetakan buku sunnah misalnya. Udah gulung tikar, tiarap. Dulu waktu nyetak banyak, Masya Allah, emang yang mana salaf begitu indah ya, ngomong gitu dulu, ridhonya Masya Allah. Sekarang ketika orang-orang kita malas baca buku, percetakan gulung tikar, emang dah, pemandang salaf ke apa sama aja semuanya. Akhirnya dia kemudian enggak jadi salafi lagi, gara-gara enggak dapat fulus dari itu. Nah ini, diuji, seseorang diuji. Akan diuji apakah memang benar dia itu shadiq atau dia itu kadzib. Di mana ujiannya? Ketika tidak diberi oleh Allah Ta'ala. Itu dari segi kauni. Kemudian dari segi manusiawi, kadang penghamba dunia itu kalau enggak dapat benefit dari orang yang dia dekati, dia murka. Dia baru berteman dengan orang yang bisa memberikan dia benefit. Apa bahasanya itu di kita, ikhwan? Orang yang suka deketin orang yang memberikan keuntungan. Jadi nempel sana nempel sini, yang penting cari untung. Apa sih namanya itu? Penjilat ya, bukan? Semacam itu. Menjilat. Jadi berteman ada maunya. Kalau enggak dapat, murka dia. Ya. Begitu. Misal di masjid misalnya, dengan adanya komunitas Ahlus Sunnah, Masya Allah. Kalau dia enggak mendapatkan apapun dari manusia, kalau dia ikhlas, maka dia akan tetap istiqamah. Tapi kalau dia enggak dapat apa-apa, terus dia enggak ridho, enggak enak di sini, maka dia pergi dari situ. Maka berarti ada maunya. Makanya para penghamba dunia itu, hidup mereka itu tidak tenang. Mereka itu hanya mau mendekati apa-apa yang memberikan benefit duniawi pada mereka. Itu. Kalau kita seperti itu, coba lihat diri kita. Seperti itu enggak? Gitu loh. Seperti itu enggak? Gitu. Dan sejujurnya Anda sebagai da'i, antum dan seterusnya sebagai panitia kajian atau teman-teman pengajian,
Kadang ustadz yang populer dan semisalnya itu digandrungi dan diikuti banyak panitia atau orang. Tapi ustadz-ustadz yang nggak banyak jemaahnya, kalau isi kajian jemaahnya hanya beberapa gelintir, itu pun 75% tidur, 25% main HP. Ustadznya nggak taklim ya, tapi ngajarin jin korin mereka gitu loh. Manusianya nggak ada yang perhatiin. Kayak gini mah nggak laku, nggak usah deketin ustadz kayak gini lah. Jadi bukan ilmu yang dicari. Coba lihat, bukan ilmu yang dicari. Jadi mencari apa? Benefit duniawi dari ustadznya. Dan ustadz juga misalnya mencari benefit duniawi dari masjidnya atau DKM-nya. Semua ini kalau nggak dikasih murka dia. Ya akhi, beda dengan masalah misal dagang atau kontrak kerja. Kalau dagang, antum dagang es krim nih. Ada orang beli bang berapa? 5, ya dibit. Antum nggak dikasih duit sama pembeli. Murka gak antum? Murka? Kata pembelinya, cinta dunia. Enggak, akhi, ini kewajiban antum bayar, kan akad. In utiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Kalau diberi baru ridho, enggak diberi mau murka. Tukang es krim cinta dunia. Udah jual cuma es krim doang, cinta dunia lagi. Ya enggak, kalau ada akad enggak. Seperti akad ijarah juga, sewa jasa. Misalnya udah dikontrak kerja. Kamu bekerja di sini, ya, gaji sebulan sekian. Nanti transfer tanggal 26, misalnya gitu. Maka itu kontrak kerja. Maka boleh untuk menuntut 2 bulan enggak dibayar misalnya. Dituntut, enggak boleh bosnya bilang, "Ya akhi, antum tuh kerja lillahi ta'ala atau buat fulus?" Bingung kan jawabannya, apalagi bosnya punya dalil. Ingat, ta'isa abdud dirham, enggak boleh antum nyari duit di sini, cinta dunia antum. Gimana ya jawabnya, gimana ya? Pakai dalil apa? Dia ada dalil Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini orang sesat ini dalam berdalil ini sepertinya. Kan udah janji, ya. Nah, yang seperti ini salah dalam menempati inu'tiya radiyah. Kalau misalnya dalam masalah sedekah atau hibah atau hadiah, kalau enggak dikasih hadiah marah, kalau dikasih hadiah baru ridha. Masya Allah. Ada dikisahkan oleh Syekh Saleh As-Suhaimi hafizahullah, salah satu mufti di Saudi Arabia dan pengajar tadris di Masjid Nabawi. Syekh Saleh As-Suhaimi hafizahullah. Itu mengisahkan tentang seorang qari, ya, terutama kan di Mesir tuh banyak qari seperti ini. Dia pakai langgam nada tinggi biasanya di acara-acara atau event-event mengenang kematian fulan gitu loh. Ya. Biasanya kalau ada fulan mati, wafat, itu biasanya mengundang qari untuk membaca Al-Quran ke orang-orang gitu. Ya. Ya. Ternyata ketika, kan itu ada akadnya itu sebelumnya, bayar berapa gitu. Makanya Syekh Shalih Al-Suhaimi itu mensifati qari-qari yang suka diundang-undang ini mereka pemakan harta manusia secara batil. Karena mereka mencari uang dengan bacaan mereka murni gitu loh. Jasa baca doang gitu loh. Dan kadang mereka mensyaratkan dengan begini apa uangnya berapa, dapat berapa itu. Nah, ketika qari ini tahu dari awal bahwasanya ini undangan sedikit duitnya. Ya. Sedikit duitnya. Maksudnya sedikit amplop atau hadiah yang dia dapatkan nanti. Ya, wahai qari, silakan untuk membacakan untuk kami surat, ya, ayat untuk mengenang almarhum. Ya. Apa bacaannya coba? Bukan Yasin. Khudhuhu faghulluh thummal jahima sallu. Apa artinya coba? Ambil dia, seret dia, kemudian masukkan dia ke jahim. Di surat apa ya? Al-Ma'arij apa? Surat apa itu? Al-Haqqa juz 9. Terus itu kan ini keluarganya gitu loh. Lu ayatnya kayak gini dibaca tentang mayit kita. Paham enggak antum maksudnya?
Kan biasanya kalau ya adalah untuk menghangatkan keluarga gitu, tentang jannah, tentang surga, tentang syahid, tentang tangkap dia, seret dia. Itu kan untuk orang-orang kafir di akhirat ditangkap oleh malaikat, diseret dengan mukanya dibuat di bawah, kemudian diseret, kemudian tsummal jahim panggang dia di neraka. Dan seterusnya. Tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an di silsilah apa namanya? Dirantai gitu loh, diikat. Itu kisah-kisah penghuni neraka itu. Keluarga ya Qori, tolonglah jangan baca ini. Jangan yang ini, kita kan pengen, ya masa ini kan seolah-olah kita mengkontekskan mayit di keluarga kita itu masuk neraka. Ya janganlah. Maka kata Qori ini apa? Sesungguhnya kata Nabi SAW bersabda, ala wa inna silatallahi al-jannah wa ala wa inna silatallahi ghaliyah. Sesungguhnya dagangan Allah itu adalah surga. Sesungguhnya dagangan Allah itu mahal. Ngerti itu keluarga? Iya insyaallah kita tambahin gajinya insyaallah. Baru kemudian innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'na, surga dia ngomonginnya dong. La haula wala billah. Dikasih sedikit enggak ridha, dikasih banyak ridha baru la haula wala billah. Beneran kayak gitu cuma ikhwan. Dan ini terjadi pada apa? Orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang membacakan Al-Qur'an, orang-orang yang keagama gitu loh. Bahkan di surat At-Taubah justru yang Allah Subhanahu wa taala tegur ya orang-orang yang yaitu orang-orang ahbar dan ruhban. Yang mana mereka memakan harta manusia dengan batil. Ahbar siapa? Yaitu para pemuka ulama dari kalangan Yahudi, punya ilmu, bisa nulis, bisa baca. Ruhban adalah orang yang tampak zuhud dengan ibadah mereka. Justru yang keagama ini yang potensi untuk mengeruk keuntungan lebih besar dan memakan harta manusia secara batil dibandingkan orang-orang awamnya. Kadang orang-orang awam karena nggak ngerti, semoga Allah maafkan. Tetapi kadang yang udah ngerti ini malah justru mengambil kesempatan. Ya begitu. Kemudian ta'isa wan takasa. Ta'isa, celaka. Entah ini suatu doa dari Nabi SAW atau ini kenyataan kabar dari Nabi SAW. Orang-orang kayak gini celaka rata-rata. Wan takasa. Nah, intakasa, makna intikas atau intikasa itu adalah inqilabil amr. Yaitu perkara itu terbalik gitu loh. Perkara itu terbalik. Ini tafsirnya beragam. Kalau intikasa yang biasa kita kenal itu begini loh. Intikasa itu adalah keterbalikan perkara dari positif tiba-tiba menjadi negatif. Ibaratnya orang tadinya udah hijrah ke sunnah, tiba-tiba karena kecewa sedikit akan salah satu akhlak orang sunnah atau sunnah, tiba-tiba intikasah. Berbalik dia malah justru jauh dari hidayah. Nah, intikasah itu tidak mungkin tanpa sebab. Orang tiba-tiba berbalik keluar dari hidayah itu tidak mungkin, kecuali pasti ada sebabnya. Ada sebabnya. Ya di antara sebabnya adalah ya ini. Dia cari sesuatu dunia di bab ini, kemudian kesel atau tersinggung, tiba-tiba berbalik dari hidayah. Intikas namanya. Ya, berbalik secara tiba-tiba, intikas. Cari mungkin di Google atau di kitab-kitab intikas. Apa itu intikas? Keterbalikan seseorang dari hidayah menuju kesesatan secara mendadak karena ada hal, mungkin faktor kekecewaan dan semisalnya, ini intikas. Nah, intikas yaitu inqilabul amr, yaitu berbaliknya perkara. Yang maksudnya di sini bisa dimaknai oleh para ulama, orang yang menghambakan diri kepada dunia, justru urusannya itu enggak sesuai harapannya biasanya. Justru urusannya itu enggak sesuai hatinya. Misal, dia targetin pengen dapat ini, justru Allah susahin, jadi enggak dapat. Atau begini, atau yang kedua, atau Allah Ta'ala kasih dia
cuman hatinya tetap nggak puas sehingga merasa ini belum mencapai target. Paham nggak jemaah? Padahal udah Allah kasih, tapi hatinya nggak puas sehingga menganggap ini belum sampai target. Padahal inilah yang dia inginkan sebenarnya dulu. 5 tahun lalu dia pengen punya rumah, punya gitu loh, bukan sebatas ngontrak, pengen punya rumah. Ya. Maksudnya punya rumah, punya dimiliki dia dan tidak ada hutang misalnya. Dia pengen punya rumah. Sehingga dia betul-betul diligent, rajin, sampai sakit-sakitan selama 5 tahun itu untuk betul-betul mencari uang supaya dapat rumah. Dan dia siap untuk meninggalkan beberapa perkara agama demi dapat rumah misalnya, demi dunia ini. 5 tahun kemudian benar dia bisa beli rumah. Plek. Tapi Allah janjikan intikas pada orang ini karena dia selama ini telah mengkhianati agama demi dapat rumah yang hanya rumah, kalau dia mati pun jadi warisan gitu loh. Nah, maka dia merasa masih ada yang kurang nih, kayak akan ada yang kurang terus. Akan ada yang kurang di mata penghamba dunia. Sebagaimana selalu penghamba Allah, orang yang menghambakan diri pada Allah akan selalu merasa kurang pada dirinya dalam segi ibadah. Itu bedanya. Penghamba dunia, pecinta dunia akan selalu merasa kurang dunianya. Pecinta Allah akan selalu merasa kurang ibadahnya. Sehingga terus ibadah lagi, terus ibadah terus sampai wafat. Itu pecinta Allah Azza wa Jalla. Itu beda. Sekarang ini yang kita tuh merasa kurang apa aja, Mak? Dilihat sekarang. Mana nisbat dunia dengan akhirat kita tuh dilihat dari seberapa kita merasa kurang apa sekarang. Kalau yang di pikiran kita merasa kurang perabotan, kurang harta ini, itu terus di pikiran kita, berarti Anda sedang dalam trek menuju penghamba dunia. Tapi kalau selama ini yang kita pikirkan, saya tuh masih kurang apa? Ibadah kurang, tahajudnya kurang, dari dulu sampai sekarang 1 rakaat mulu witirnya misalnya, merasa masih kurang, bacaan Qurannya masih kurang. Ini amalan yang merasa kurang tuh amalan terus gitu loh. Adapun ketika mengingat tentang rumah, gaji, iya memang kurang, tapi dia merasa Allah yang akan ngasih nanti insyaallah. Gampang itu mah. Ini amalan saya. Kalau yang kayak gini hatinya berarti dia menuju akhirat. Coba sekarang lihat diri kita masing-masing. Kita tuh merasa kekurangan tuh di apa? Kadang kita tuh kerepotan kekurangan di masalah materi-materi dunia yang Allah jamin gitu loh. Justru yang enggak Allah jamin yaitu amalan kita yang masih kurang ini enggak kepikiran. Nah, yang seperti hati-hati. Wa idza syika fala intaqasha. Ya, jika syika yaitu jika dia kena dengan syaukah, duri, jika dia kena duri, itu dia tidak mampu untuk menghilangkan duri itu, nggak mampu untuk mencabut duri itu. Saking orang ini tuh galaunya itu melampaui logikanya, gitu loh. Jadi, misalnya lagi jalan, cus, ya, aduh, dia sibuk mengaduh dibandingkan dengan menghilangkan duri itu. Dia lebih sibuk mengadu dan komplain. Begitu pecinta dunia. Dan antum akan melihat rata-rata orang yang cinta dunia, mereka mengeluhkan ekonomi mereka, mengeluhkan income mereka, padahal solusi satu. Akhi, perbaiki sholat antum. Enggak? Solusinya itu. Tapi ini enggak mau ke solusi itu gitu loh. Aduh, kayak gini sakit, aduh, semuanya diaduhin. Kita kasih solusi, bentar, udah, jangan ngaduin, selesai. Op, selesai. Antum perbaiki hubungan antum sama Allah. Insya Allah yang antum keluhkan itu akan Allah perbaiki. Aduh, lagi aduh. Ini kayak orang kayak gini udah susah dah. Perbaiki. Solusi kan itu. Antum lihat orang yang kena duri, kemudian dia mengadu-ngadu terus. Udah cabut belum tuh durinya? Aduh belum, tapi sakit takutnya. Nah takutnya lagi. Kalau dicabut nanti tambah sakit. Ya Allah. Sampai kapan akhi? Kayak gini. Ya, begitulah. Didik istri-istri kita jemaah sekalian akan hal ini. Kadang perempuan itu mengaduh. Inilah, itulah. Kita katakan istriku tercinta.
Apa? Mau ngomong apa? Nah, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Ya, kata istrinya. Ah, kayak emas gitu aja. Iya juga sih. Ya, berarti harus dari diri kita dulu gitu kan. Diri kita dulu. Tuba li 'abdin akhidhin bi'inani farasihi fi sabilillah. Beruntunglah seorang hamba yang ya mengambil apa namanya? Faras itu kuda, apa kekang kudanya di sabilillah. Ya. Asy'ath ra'suhu. Rambutnya itu apa? Enggak kesisir apa? Acak-acakan. Mughbarratan qadamah. Kakinya penuh dengan ghubar, yaitu tanah atau debu, ya. Karena mungkin nyekir atau kebanyakan di jalan. Ini dia fisabilillah di atas kudanya, acak-acakan, enggak pakai sendal atau semisalnya. In kana fil hirasah kana fil hirasah. Karena dia fisabilillah, kalau dia dalam proses penjagaan, dia tetap di situ, enggak kemana mana. Fa in kana fis saqah kana fis saqah. Kalau misalnya dia berada di akhir pasukan, maka dia tetap akan di situ. Jadi hirasah itu di depan pasukan. Saqah itu di belakang pasukan. Jadi ketika dia diamankan di situ, dia akan terus di situ. Enggak perlu dengan apapun, yang penting dia harus sesuai dengan amanah. Nah, ini ada orang seperti ini beruntung orang ini. Tapi orang ini enggak punya posisi di masyarakat, enggak punya pandangan. Ini sta'dzana lam yu'dzanlah. Kalau dia minta izin, tidak diizinkan karena orang ini enggak punya posisi. Wa in syafa'a lam yusaffa'. Kalau dia minta syafaat untuk dibantu, enggak ada yang memberi syafaat pada dia. Berarti orang ini apa? Rendah posisinya di mata orang-orang. Tapi dia menjaga amanah. Nah, gini ya ikhwan, makanya di antara kita misal ada yang udah ngaji, dia cuman apa? Mungkin tukang roti, enggak sampai, dan tukang roti yang masih dipanggul, Anda enggak tahu masih ada apa enggak tuh? Masih ya tuh dipanggul gitu. Yang kadang jalan pun kayak gini jalannya tuh, karena ngikutin dengan berat dari panggulannya, masya Allah. Tapi dia tetap istiqomah, enggak mengeluhkan takdir Allah. Terus aja dia melakukan amanah ini gitu. Karena ini biasanya kan amanah dari pabrik misalnya kan dijualkan. Dia terus kayak gitu. Kadang-kadang enggak pakai sendal, nyeker. Dia tetap menjaga agama Allah dengan tidak meminta-minta. Dan enggak punya posisi di mata masyarakat. Orang mengenalnya hanya sebagai tukang roti. Ketika masuk ke perumahan ini ada tulisan, pedagang tidak boleh masuk. Pak, boleh ya saya masuk? Enggak boleh. Tukang roti enggak boleh, kecuali kalau roti mahal baru boleh. Nah, ini roti kampung enggak bisa gitu. Saking remehnya, dianggap remeh pekerjaannya. Dan kalau dimintai tolong enggak bisa. Ya. Ke Pak RT, ke Pak RW enggak ada yang mau nolong. Kenapa? Ya kamu enggak ada apa-apa, kamu mah udahlah, emang nasib kamu kayak gini. Nah, tapi dia tetap istiqamah dengan keadaannya. Ini yang sepertinya kata Nabi apa? Tuba. Tuba itu beruntung. Dan juga tuba bisa bermakna yaitu suatu syajarah fil jannah, suatu pohon di surga. Dia akan mendapatkan kenikmatan itu di surga Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi ini bukan berarti kita harus kucel, lecek, acak-acakan, enggak juga. Rasulullah enggak kayak gitu. Apalagi kalau dalam masalah dakwah, kalau kucel, acak-acakan, coba sekarang. Anda isi kajian pakai peci enggak? Rambut Anda gimbal acak-acakan, keluar darinya kupu-kupu misalnya. Kemudian bajunya lecek kayak belum punya istri. Kemudian di sarungnya ada bolongan. Ya. Dan kakinya pecah-pecah dan banyak tanah di dalamnya. Ustaz kayak gini banget Ustaz, kayak enggak diurus gitu loh. Akhirnya dakwah bisa tercoreng hanya karena penampilan. Ya enggak? Seperti itu. Melainkan kita ikuti sesuai sunnah Rasul. Apalagi ke masjid, kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memakai perhiasan yang dibolehkan, pakaian dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Mudah-mudahan hal seperti ini menjadi ibrah buat kita dan semoga kita dijauhkan dari
sikap orang-orang pecinta dunia, lebih-lebih menjadi pecinta dunia. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendidik diri kita, anak dan istri kita dari menghambakan diri pada dunia, karena sesungguhnya akhirat itu sama-sama tujuan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.